Tuhan Yesus baik ya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Ibu-ibu, kalau kita di tempat ini, bapak-bapak juga ada cukup banyak juga ya. Coba angkat tangan bapak-bapaknya mana di sini? Angkat tangan, luar biasa ya. Ya kalau ibu tanpa bapak-bapak itu nggak sempurna ya. Bapak-bapak dan ibu juga nggak sempurna ya. Tapi saya percaya kalau kita di sini semua kasih anugerah Tuhan. Yuk kita masuk dalam firman Tuhan. Kita buka Yohanes 5. Yohanes 5 ya. Yohanes 5 ayat 5 sampai dengan 7 ya. Nanti kita akan sama-sama mencerna apa persamaan dari kisah-kisah yang akan kita buka pada hari ini. Yohanes 5 ayat 5 sampai dengan ke-7. Ya, dapat semuanya? Saya akan baca. Di situ ada seorang yang 38 tahun namanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tidak tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ya, ini terjadi di mana? Di Bethesda. Ini terjadi di mana? Di lingkungan orang Kristen. Dikatakan ada seorang yang sakit lumpuh 38 tahun. Ini bukan 1 hari 2 hari loh. Lumpuh itu berarti sangat-sangat handicap, sangat-sangat menderita. Untuk ambil gelas pun dia mungkin tidak mampu. Untuk mungkin angkat sendoknya makan pun nggak bisa. Dan ini bukan cuma 1 hari 2 hari. 38 years, 38 tahun dia lumpuh. Apa nggak ada mujizat? Ya, coba kita lihat. Dikatakan di sini apa ya? Sebenarnya ayat keempat dikatakan apa? Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air. Barang siapa terdahulu masuk ke dalamnya, sudah goncangan air menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Kenapa orang ini sakit? Kenapa orang ini nggak sembuh? Padahal dikatakan setiap air goncang, siapa yang pertama datang itu bisa sembuh. Jawabannya sederhana. Dikatakan di sini apa? Jawab orang sakit itu padanya, Tuhan, tidak ada seorang pun yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju kolam, orang lain sudah turun mendahului aku. Ini kenyataan, ini fakta dalam kehidupan dunia ini. Kalau engkau berharap kepada orang, mungkin dia suamimu, istrimu, anakmu, mertuamu sekalipun, engkau pasti akan kecewa. Ini fakta, ini alkitabiah, dan ini nubuatan akan terjadi di akhir zaman. Orang akan banyak sangat tidak mempedulikan satu sama lain. Ini orang Kristen. Mungkin kita bilang itu kebetulan. Coba kita lihat lagi Yohanes. Ya, Yohanes 11. Tadi ini orang berkata, nggak ada yang mau nolong aku, ya, nggak ada satupun. 38 tahun aku sudah menunggu, tapi nggak ada yang care, ya. Itu fakta. Maka kalau kita lihat ada sekarang banyak orang-orang sekitar kita yang tidak mengalami perhatian, itu fakta, itu sudah terjadi di Bethesda, di Israel, bukan di tempat kafir, di tempat orang Kristen, di gereja Kristen. Kita buka lagi Yohanes 11 ya. Lalu dikatakannya tidak ada satupun ya. Ini berbicara tentang apa? Orang yang penadanya bagaimana? Nadanya happy atau nadanya kecewa? Kecewa dia kecewa, lo kok kayak gini? Ya memang ini fakta, inilah dunia ya. Yohanes 11, saya ngomong kecepatan lapas. Kurang cepat ya, oke, lebih cepat lagi. Yohanes 11 ayat ke-39. Ini aku ngomongnya pelan karena kakiku ini sakitnya luar biasa. Tadi saya bilang ke Bu Willy, ini kakiku sakit loh, dari tadi berdiri 2 jam loh. Ya, ini ngomongnya pelan. Ini cuma 10% aja dibanding yang lain. Nah, oke, Yohanes 11 ayat ke-39. Demikian firman Tuhan. Waktu dikatakan Lazarus mati, kata Yesus ayat 39, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal, berkata, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Ini perkataan yang bagaimana? Yang punya pengharapan apa enggak? Enggak juga. Kalau kisah yang tadi kita dengar bahwa ini orang berkata apa? Sudah 38 tahun aku sakit, tapi nobody cares about me. Itu tidak punya pengharapan. Kita baca lagi di Yohanes berikutnya. Itu juga dikatakan yang ngomong ini bukan orang Kristen, dia bukan orang biasa-biasa. Ini hamba Tuhan. Ini Marta, ini hamba Tuhan, tahu kebenaran. Dia bilang apa? Tuhan, udah berbau, udah 4 hari mati. Ini bicara orang yang lost of hope, kehilangan pengharapan. Dan ternyata di Alkitab kalau kau baca kisah-kisah seperti ini banyak sekali, dan ini ada di lingkungan orang Kristen ya. Kita buka lagi Yohanes 6 ya, supaya di tempat ini mari ya, supaya di tempat ini mari ya. Apa jalan keluarnya untuk orang-orang yang kehilangan pengharapan ya? Yohanes 6 ayat 5 dikatakan apa? Yesus memberi makan 5.000 orang. Kalau kita baca ini kita senang ya, tapi ada proses nggak untuk mengalami ini? Ada ya. Dikatakan apa? Ayat 5, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang padanya, berkatalah ia kepada Filipus, di mana kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia sebab dia sendiri tahu apa yang tidak dilakukannya. Jawab Filipus padanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-murid yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata, di sini ada seorang anak mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apa artinya ini untuk orang sebanyak ini? Ini bicara tentang apa juga? Loss of hope. Nggak mungkin.
Bu Indri, bagaimana mungkin dengan gaji sekian, bagaimana saya bisa ngurus anak 3? Itu perkataan yang sangat klise, itu perkataan orang Kristen, dan ini hamba Tuhan yang ngomong loh. Banyak hamba-hamba Tuhan pola pikirnya seperti ini. Percuma aku pelayanan Bu Indri, sampai sekarang juga susah hidup. Maka tadi saya senang dengan perkataan saya, walaupun dia menghadapi banyak problem, tapi yang luar biasa dia tetap berkata, aku mengerti Engkau Tuhan. Tidak mudah untuk orang mempertahankan pengharapan di zaman akhir ini. Dan hanya orang-orang yang bisa bertahan dengan pengharapan yang bisa bertahan sampai Tuhan datang kedua kali. Hati-hati dengan loss of hope. Waktu engkau kehilangan pengharapan, engkau sudah mati sebenarnya secara rohani. Saya bangga Tuhan Yesus. Sebelum ini buka, itu banyak sekali SMS ke Ibu Indri, minta tolong Bu Indri, tolong minta ini segala macam. Semua punya problem tentang suaminya lah yang kawin lagi, tentang anaknya lah, tentang ekonominya lah, tentang susah lah makan segala macam. Hanya pesan saya satu, datang ke sini, buka hati. Nah, karena nggak mungkin, bagaimana sekarang? Oke, oh ya, nggak minum, wah, bagaimana? Nggak mungkin, kalau engkau cuma kasih hanya ikannya, nggak akan cukup. Yang sekarang kita kasih adalah solusinya dari Tuhan Yesus. Makanya hari ini waktu engkau datang nggak perlu bawa uang banyak-banyak, nggak perlu pakai berlian 5 karat sampai ke jalan-jalan, nggak perlu. Tapi pakai juga boleh, kasih bagi 2, betul? Ya, boleh dong, masa nggak boleh kaya, betul? Tapi nggak cukup hanya dengan diamond, nggak cukup hanya dengan uang, nggak cukup hanya dengan minyak wangi 1 ember, nggak cukup. Tapi kalau hatimu yang mau dibuka pada hari ini, perkara besar akan kau alami. Luar biasa. Bagaimana Tuhan Yesus? Boleh sekali. Dikatakan tadi, siapa yang kehilangan pengharapan? Orang yang ada di Bethesda. Ini jemaat mungkin di jemaat baru. Ya, jangan pikir ikut Tuhan tuh langsung otomatis semua dijawab Tuhan doa. Belum tentu. Tapi kalau kau tidak kehilangan pengharapan, kau bisa bertahan sampai pada kesudahan. Ya, dikatakan yang kedua, dikatakan tadi itu murid-murid. Ya, murid-murid bilang nggak cukup ini makannya. Memang krisis moneter bisa terjadi dimanapun. Jangan pernah kau pikir kalau kau sudah ikut Tuhan otomatis semuanya ada. Nggak ada. Kalau tadi saya menceritakan itu sebagian dari kehidupannya. Itu nanti kakak saya juga bisa cerita bagaimana dia pernah ngalamin. Jangan pernah pikir orang itu hanya endingnya bagus dari awalnya. Belum tentu. Saya pernah dijungkir balik sama Tuhan dengan keluarga kami juga. Semua harus mengalami proses untuk mengalami perkara besar yang luar biasa. Tapi kalau ada pengharapan beda. Makanya orang nggak punya pengharapan itu beda. Ya, oke. Kita lihat lagi sekarang. Mungkin kau bilang ya itu kan mungkin karena jemaat biasa Bu Indri. Tapi kalau hamba Tuhan yang penuh urapan nggak mungkin. Siapa bilang? Buka 1 Raja-Raja 17 ya. Mau dia hamba Tuhan urapan, mau dia punya jemaat 1 triliun pun bisa juga mengalami putus pengharapan. 1 Raja-Raja 19. Artinya ini sangat berbahaya. Ini penyakit yang berbahaya yang jangan sampai kita pertahankan dalam hidup kita. 1 Raja-Raja 19 itu berbicara tentang Elia. Oh, siapa Elia? Itu Elia itu hamba Tuhan besar. Dia bisa tahan hujan 3,5 tahun, dia tahan nggak turun hujan, betul? Dia bisa bunuh itu Nabi Baal tuh 400 orang. Wah, luar biasa. Tapi apa dia nggak pernah juga goncang? Pernah. Makanya jangan pernah pikir kalau engkau sudah ikut Tuhan nggak akan bakalan goncang. Siapa bilang? Makanya kita perlu berjaga-jaga katanya ya. Apa dikatakan? Coba lihat di sini ya, ayat 19. Kayak 1 Raja-Raja 19 ayat 1. Ketika Ahab memberitakan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi dengan pedang, maka Isabel menyuruh kepada suruhannya mengatakan pada Elia, begini kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka. Dia dapat ancaman dari Isabel. Isabel ini adalah raja ratu daripada Ahab. Ahab ini ratu orang Israel, tapi Isabel ini jahatnya luar biasa. Jadi dia punya penyembahan berhala banyak sekali. Akhirnya Elia bunuh 400 nabi Baalnya. Rupanya ini siapa namanya tadi lupa ya? Saya kecepatan ngomong. Isabel ini rupanya dia marah. Jadi bilang tuh sama si Elia ya, gua sikat tuh katanya. Apa yang terjadi? Perhatikan. Maka ayat ketiga, takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati katanya. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku tidak lebih baik dari nenek moyangku. Ini fakta. Hamba Tuhan besar pun bisa kehilangan pengharapan. Hati-hati, yang paling berbahaya itu bukan virus kanker, kanker bisa sembuh sekarang. Itu kakak saya itu kemarin kena kanker. Itu kalau didiagnosis sama dokter itu kankernya kanker yang cukup ganas. Kalau menurut dokter itu umurnya tidak terlalu panjang. Tapi sampai hari ini udah 5 tahun masih bisa sehat. Kenapa? Dengan pengobatan, dengan kemoterapi itu semua bisa disembuhkan. Tapi kalau kanker yang namanya putus pengharapan, loss of hope, engkau tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Hari ini mari. Siapa sih yang punya masalah? Tadi dikatakan Elia juga punya masalah. Murid-murid punya masalah. Artinya bukan hanya orang penjahat yang punya masalah. Makin engkau dekat Tuhan, makin banyak masalah. Siapa yang mau dekat dengan Tuhan? Siap punya masalah? Oh, cuma itu fakta.
Ada dikatakan kalau dia penjahat makanya dia punya masalah, tidak ada. Itu panas kepada orang baik, kepada orang jahat. Hujan kepada orang baik, kepada orang jahat. Tsunami kepada orang jahat, kepada orang jahat. Semua punya masalah yang sama. Yang membedakannya ketahanannya karena pengharapan. Amin. Ya, kita lihat. Kalau sudah mulai tidak ada pengharapan, itu ada 3 kriteria yang keluar dari kehidupan seorang. Mungkin dia bilang, enggak Bu Indri, saya punya pengharapan. Itu 3 ciri khas itu pasti keluar dari hidupnya kalau dia tidak punya pengharapan. Apa yang tidak dia miliki lagi? Yang pertama, damai sejahtera. Orang yang sudah tidak punya pengharapan lagi, itu damai sejahteranya tidak ada lagi, sudah mulai hilang. Padahal sayang sekali, ngakunya orang Kristen, setiap Tuhan Yesus ketemu dengan umatnya, dia berkata apa? Damai sejahtera. Itu selalu diberikan sama kita cuma-cuma. Tapi engkau tidak punya lagi, bukan karena engkau miskin gak bisa beli damai sejahtera, karena engkau sudah kehilangan pengharapan yang membuat mukamu kayak Daniel. Orang kehilangan damai sejahtera itu gak bisa dibohongi, kelihatan dari jalannya juga gak tenang hidupnya, ya. Yang pertama damai sejahtera, kehilangan gara-gara tidak punya pengharapan. Yang kedua apa? Ketenangan. Dan yang ketiga apa? Sukacita, Bu. Waktu kami mendirikan Sungai Sukacita Ministry ini bukan main-main. Saya rasa belum ada persekutuan yang berani mendeklamasikan bahwa dia punya persekutuan sukacita. Kenapa bilang? Karena kalau pekerjaannya mukanya kayak Daniel, komplain langsung sama Tuhan Yesus. Itu suruh tutup aja Bu Indri. Saya bilang sama pekerja, sama semuanya teman-teman kita, hati-hati loh, dari bawah itu muka itu harus ada wesiao. Wesiao ya? Wesiao nggak betul? Betul, wesiao. Harus ada senyum. Ibu-ibu yang ada senyum, bagaimana kau bisa jadi berkat? Makanya gak heran udah pelayanan 100 tahun gak ada jemaat yang bertobat, mukanya kayak Daniel, kayak pakai bangkok. Udah mukanya panjang, jelek, masuk neraka lagi. Kalau aku nak mau. Makanya kita bilang, kita minta sama Tuhan apa namanya, dapatlah nama Sukacita Ministry ini. Dan ini bukan propaganda, ini akan kita praktekkan di sini. Kalau engkau pulang dari tempat ini masih engkau penuh dengan kesedihan, engkau penuh dengan ketidaktenangan, engkau tidak punya damai sejahtera, engkau penuh dengan kesedihan, berarti engkau belum mengerti apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin. Dikatakan ada 3 yang hilang. Dan iblis memang akan ambil damai sejahtera, sukacita dengan ketenangan ini di akhir zaman. Mana buktinya? Buka Wahyu. Jangan kau pikir hanya orang kaya loh yang kehilangan hanya orang miskin yang kehilangan sukacita. No, nanti orang kaya pun banyak yang kehilangan sukacita. Nggak jadi jaminan harta dunia yang dia miliki, karena target iblis semua orang Kristen harus kehilangan damai sejahtera. Ya, mana buktinya? Buka Wahyu 6. Dapat semuanya? Wahyu 6 ayat 4 dikatakan apa? Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Ini fakta. Nanti dikatakan waktu ada materai pertama dibuka, itu akan diambil bukan hanya harta kita, bukan hanya suami kita, bukan hanya anak kita, tapi kita punya joy, kita punya damai sejahtera, kita punya ketenangan, kita punya sukacita. Itu nanti akan diambil oleh iblis. Kenapa? Karena iblis tahu di balik damai sejahtera, sukacita, ketenangan ada 4 bonus yang luar biasa. Mau bonusnya apa saja? Yuk kita buka yang pertama. Bonus apa? Waktu orang itu punya sukacita, apa bonus yang Tuhan berikan? Amsal 17 ya. Supaya di tempat ini waktu engkau sudah tidak punya sukacita, jangan anggap enteng. Karena itu bukti engkau tidak punya pengharapan lagi atas hidup. Cepat ke dokter Yesus biar disembuhkan. Amin. Dikatakan apa? Wahyu berapa? Amsal. Yes, berarti nggak ada yang tidur di sini ya. Hati-hati, aku orangnya matanya jeli. Aku udah tidur, aku kejutin dekat telinga dia. Wow. Dia nggak tidur ya. Wahyu 17 ayat ke. Aku suka ini, berarti semua suka cita, man. Iya, coba kalau nggak suka cita pasti cuek aja, betul? Luar biasa. Itu tes tadi, tes. Enggak, padahal aku juga salah gitu loh. Oh, ini hamba Tuhannya kacau ini ya. Oke, Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Orang yang punya sukacita itu melebihi obat manjur. Artinya apa? Sehat. Mau sehat ya ibu-ibu? Mau sehat ya bapak-bapak? Bukan karena engkau makan ginseng Korea, bukan makan obat dari Amerika atau mungkin produk suplemen ini dan itu boleh-boleh saja. Tapi waktu engkau punya sukacita itu membuat engkau sehat, dan sehat itu mahal, Bu. Mahal. Sekarang nggak main-main. Kalau dulu hanya ke dokter aja bisa 100.000, 200.000, sekarang nggak bisa. Apalagi kalau tes darah, wah, apalagi kalau bisa makan ini dan ini dan ini, apalagi kalau masuk rumah sakit, nggak main-main ceritanya. Makanya kalau engkau mau tidak keluar uangmu, harus ada punya sukacita. Caranya punya sukacita bagaimana, Bu Indri? Nanti kita pelajarin. Kira-kira sampai jam 12 malam. Enak di kalian, enak di aku, Bu. Ya, oke. Yang pertama dikatakan tadi, orang yang happy itu sehat, luar biasa.
Makanya kesehatan itu atau sakit penyakit bukan karena mungkin engkau punya faktor keturunan saja, bukan. Waktu engkau kehilangan pengharapan, maka sakitmu makin tambah. Maka hari ini katakan, Tuhan, aku mau kembali pengharapanku hanya kepadamu Yesus. Waktu engkau berkata begitu, dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit sembuh pada hari ini. Itu janji Tuhan, ya. Yang pertama. Yang kedua, apa? Kenapa iblis sangat takut dengan orang yang punya damai sejahtera, sukacita dan juga ketenangan? 1 Petrus 4 ayat 7. Dan supaya di tempat ini sadar, sukacita itu bukan hanya cuma iseng-iseng berhadiah, bukan. Itu ada bonus luar biasa. Iblis tahu, orang Kristen nggak tahu. Makanya dia nggak jaga sukacitanya. Makanya dia gampang cembetut, gampang ngambek, gampang mukanya kayak ya pokoknya jelek lah ya. Saya percaya kalau orang sukacita, mukanya pas-pasan jadi cantik loh. Tuh, misalnya mukanya 5,5 jadi agak 5,3 lah gitu loh. Lumayan dong, betul ya. Tapi itu mukanya 2, yang tak mau senyum lagi, bertobat engkau. Ya, 1 Petrus 4 ayat ke-7 dikatakan apa? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ternyata kalau kita punya ketenangan hidup, itu bukan hanya untuk iseng-iseng berhadiah, modal kita untuk doa. Karena waktu engkau tenang, engkau berdoa, engkau bisa dapat jawaban daripada Tuhan. Makanya kenapa banyak orang Kristen memang berdoa, tapi karena hatinya nggak tenang, makanya nggak dapat jawaban dari Tuhan. Habis doa bingung, gimana ya? Makanya dikatakan harus tenang dulu. Makanya iblis nggak suka orang Kristen tenang. Iblis nggak suka orang punya damai sejahtera supaya nggak bisa berdoa. Ingat, doa orang Kristen beda dengan doa agama lain. Gunung pun bisa dimasukkan ke laut. Wow! Apalagi masalah suami yang mata keranjang, kecing di mata Tuhan. Amin. Nanti melalui Sungai Cita Ministry ini umum ya sebenarnya, tapi bapak-bapak sengaja diundang kenapa? Biar nanti ibunya boleh kesini gitu loh. Itu pancingan kecil gitu loh. Soalnya kan nanti bapaknya bilang, ini kok pergi-pergi terus setiap hari Rebo. Ya, di sini kita belajar menjadi wanita yang radikal. Karena aku mau kita goncangkan kota Bandung. Iya, jangan wanita-wanita yang memblek, karena wanita itu kuncinya luar biasa. Kalau wanita yang bertobat itu suaminya tuh dibalikkan tangan bisa berubah. Tapi kalau istrinya bandel sampai lebaran kau shortnya. Karena Tuhan itu luar biasa. Power itu ada di wanita untuk bisa mengubah dunia. Makanya dikatakan waktu Adam dan Hawa, waktu hanya ada Adam, aman loh dunia, betul? Sudah siapa masuk problem? Hawa. Makanya perempuan itu antara dua, kalau nggak bikin problem maker atau bikin menjadi yang lebih baik. Mau pilih mana sekarang? Siapa yang pengen supaya suaminya semakin mencintai dia? Katakan. Betul, berarti yang selama ini gak dicintai sama suaminya. Kesian. Dikatakan tadi adalah apa? Untuk bisa berdoa. Ibu-ibu, doa itu nggak perlu mesti pendeta besar yang doain kita. Kalau engkau lagi punya sukacita, ada ketenangan, engkau doa walaupun rumahmu rumah reot, itu hadirat Tuhan bisa luar biasa. Aku malah nggak paling nggak suka saya berhalakan misalnya, ini kalau pendeta ini doanya beda. Nggak ada. Dikatakan Elia manusia biasa, sama seperti kita, tapi doanya yang luar biasa, maka bisa sampai angin, sampai hujan pun ditahan 3,5 tahun. Amin. Ketenangan itu harus kita miliki. Yang ketiga apa? Dampak daripada sukacita. Yang ketiga kita lihat yuk. Orang yang sukacita itu pasti bisa menikmati. Kenapa saya bilang begitu? Banyak orang kaya nggak bisa menikmati loh. Betul. Dia punya rumah besar, dia punya mobil mahal, tapi nggak bisa menikmatin. Mana buktinya? 1 Samuel kita buka, itu ada di Alkitab semua. Dia kurang apa kayanya, tapi nggak bisa menikmatin. Itu berarti ada yang nggak beres dengan dia. Karena paket surga adalah apa? Memiliki dan menikmatin. Gak hanya punya rumah, tapi bisa menikmati rumahnya. Karena saya pernah diundang untuk rumah orang kaya. Memang dia kaya raya, rumahnya full pakai AC sentral, tapi dia sendiri kedinginan karena pakai. Kasian banget, Bu. Itu satu raja-raja. Ayo kita lihat. 1 Samuel. Iya, berarti gak ada yang tidur. Amin. Aduh, aku suka sekali kalau lihat begini. 1 Samuel 16. Kita lihat ya. 1 Samuel 16 dikatakan 16 sampai dengan 23. Ya, ayat ke-16 saja. Daud di sana Saul, baiklah Tuanku menitahkan hamba-hambamu yang di depan ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah hingga padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman. Ayat 23. Dan setiap kali apabila roh dari Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh jahat itu undur daripadanya. Siapa yang nggak tahu Saul orang kaya? Raja Israel pertama, petinya pasti banyaknya luar biasa, hartanya pasti menggila-gila, tapi nggak happy. Dikatakan untuk dia bisa punya ketenangan, ada damai sejahtera, ada sukacita, mesti ngundang tukang angon kambing. Artinya apa? Kekayaan nggak menjadi jaminan ketenangan seorang. Orang miskin pun kalau dia punya pengharapan, itu kekayaannya luar biasa. Ini fakta.
Makanya hari ini mari, yang pertama dicegah dari sakit penyakit. Yang kedua tadi dikatakan supaya apa? Supaya bisa berdoa. Karena tanpa doa engkau tidak akan bisa tuntun kemanapun engkau bisa berhasil. Yang membuat kita berhasil itu doa. Waktu engkau mau buka usaha, doa dulu. Waktu engkau cari jodoh, sini ada yang cari jodoh apa enggak? Ini ibu ini punya urapan khusus cari jodoh. Mau enggak didoain? Betul, tapi jangan lupa kalau dapat orang kaya 20% kasih makan. Hamba Tuhan minta komisi, ya. Artinya apa? Yang pertama tadi dikatakan adalah apa? Ya sukacita itu tadi sukacita. Dengan sukacita ada apa? Iya, ada sehat. Yang kedua apa? Bisa berdoa. Yang ketiga apa? Bisa menikmatin. Orang yang sukacita bisa menikmatin. Apalagi gunanya engkau sekarang punya uang banyak tapi engkau tidak bisa pernah merasakan babi panggang gitu loh. Nanti kapan-kapan kebaikan saya undang namanya ABK. Bukan ABK, BPK, babi panggang karo. Ada orang karo nggak sih? Katakan. Iya, nanti kirim sama saya kalau saya diwokin. Ya, kirim saya, amin, luar biasa. Aku nggak nyempil-nyempil dikit, karena kalau ada dikirimin gitu loh. Ya. Yang keempat, apa gunanya kita punya sukacita ketenangan? Yesaya 30 ayat 15. Ayo kita lihat. Supaya di tempat ini jangan kau anggap enteng waktu kau kehilangan sukacita, kehilangan ketenangan, kehilangan damai sejahtera. Jessica lagi. Yesaya 30. Ada Ibu Jessica di sini. Ada Ibu Jessica. Praise your hand. Amin. Tuhan berkati saya. Oke, Yesaya 30 ayat 15 ya. Apa faedah, apa keuntungan dari engkau punya ketenangan? Ya, dikatakan di sini adalah apa? Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Orang yang tenang, orang yang punya damai sejahtera, orang yang punya sukacita itu punya kekuatan yang luar biasa. Makanya kenapa engkau bilang, Bu Indri, saya sudah gak kuat. Cek dulu masih punya nggak pengharapan. Karena orang yang tidak punya pengharapan tidak mungkin punya sukacita. Kalau nggak punya sukacita nggak mungkin ada kekuatan. Hari ini mari kita periksa, masihkah engkau memiliki pengharapan itu? Mari kita lihat. Untuk orang punya pengharapan, orang punya sukacita, untuk bisa sukacitanya di-maintain. Kemarin ada SMS saya, waktu saya masuk di Maestro, ditanya begini, Ibu ini yakin nggak kalau nanti istri saya ke sana sukacita terus? Emangnya dukun mau yakin, betul? Bisa nggak kita maintain sukacita kita terus? Bisa. Walaupun ada badai, walaupun ada topan, walaupun ada puting beliung, engkau bisa tetap punya sukacita, damai sejahtera, dan ketenangan. Satu yang Tuhan ingin pesankan pada hari ini, yaitu harus menjadi pribadi yang punya visi daripada Tuhan. Tanpa visi dari Tuhan, engkau pasti akan berombang-ambing. Engkau pasti mut-mutan. Hari ini engkau happy karena engkau dapat duit, besok engkau cembetut karena engkau tidak dapat duit. Tapi kalau engkau punya visi daripada Tuhan yang membuat engkau bisa tetap mempertahankan sukacitamu penuh di dalam Tuhan. Luar biasa. Mari kita lihat. Ya, kita lihat ya, untuk bisa mencapai visi itu. Jadi kita lihat ya, ada 6 hal yang harus kita miliki untuk tetap mempertahankan sukacita kita. Visi ini engkau bisa pertahankan, maka engkau akan tetap penuh dengan sukacita ya. Oke, untuk bisa mendapat visi dari Tuhan. Tuhan punya visi beda dengan ambisi pribadi ya. Jadi bedakan. Kenapa saya berkata begitu? Karena orang bisa bilang begini, ya Bu Indi, ini visi dari Tuhan, tapi saya dikatakan suruh punya istri 10, nggak mungkin itu. Ya, visi dari Tuhan adalah apa? Keluarga yang dipulihkan, jelas itu visi daripada Tuhan. Bilur berikan kesembuhan, jelas kesembuhan daripada Tuhan. Dia akan menjadi kepala, tidak menjadi ekor, jelas itu visi daripada Tuhan. Jangan ambil visi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Makanya hari ini kalau mau tahu visimu apa, baca nih firman. Saya suka baca firman Tuhan, saya katakan. Yang tiap hari baca firman Tuhan, katakan, luar biasa. Marilah kita buka sekarang Markus 17, coba kita lihat visinya. Yang buka Alkitab berarti tidak pernah baca Alkitab. Markus 17 nggak ada masalahnya. Ketahuan, Bu. Ketahuan. Nggak ada Markus 17. Markus sampai 16, kok? Iya. Makanya kalau mau tahu visi, baca firman Tuhan. Ketahuan. Ya, jadi Tuhan tuh baik. Tuhan tuh baik. Sebenarnya nggak susah tahu visi dari Tuhan. Kau rajin baca ini, itulah kelebihan daripada Daud. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Makanya dia tahu visi Tuhan itu persis kepada dia, kepada anaknya, kepada semua keturunannya. Hari ini mari kita lihat bagaimana ciri mempertahankan visi daripada Tuhan. Ya, yang pertama adalah apa? Kalau kita lihat Lukas 1. Ya, ini Maria dapat visi. Ya, Maria dapat visi ini luar biasa. Tapi memang tidak gampang visi daripada Tuhan. Ya, dikatakan apa? Ayat ke Lukas 1 ayat ke 32 ya, ayat ke 30.
Kata Maria kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia. Ya, sesungguhnya engkau akan melahirkan dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan padanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat, bagaimana hal itu mungkin karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu padanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menolongi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus anak Allah, dan sesungguhnya Elisabet anakmu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki, dan hari tuanya inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kalau engkau dapat visi dari Tuhan, tangkap visi itu. Seringkali orang tidak berani menangkap visi karena visinya di luar dia punya kemampuan. Bagaimana mungkin Bu Indri saya mau dipakai secara luar biasa? Bagaimana mungkin saya bisa menjadi manajer orang saya nggak punya sekolah apa-apa? Bagaimana mungkin saya bisa melakukan ini dan itu? Waktu engkau berkata bagaimana mungkin, engkau sudah menolak tawaran dari Tuhan yang luar biasa. Memang tidak mungkin dengan kekuatan kita sendiri, tapi karena kasih karunia engkau bisa mencapai visi. Ini visi kami. Ada. Visi kita itu adalah visi menjadikan wanita-wanita yang berharga di mata Tuhan, yang punya komitmen, yang pintar, yang juga beriman, dan yang menjadi berkat bagi keluarga dan kota Bandung. Kesannya terlalu muluk-muluk Bu Indri. Kalau visi dari Tuhan itu nggak pernah biasa-biasa, selalu di atas rata-rata. Dan itu visi kami, dan itu akan kami yakinkan dan kami percaya akan banyak jiwa-jiwa khususnya wanita dari kota Bandung ini. Karena kalau wanitanya sudah dipulihkan, aku sangat yakin keluarganya dipulihkan Tuhan. Mari, harus punya visi. Apa visimu? Mungkin kau bilang Bu Indri, visi itu kan hanya milik pendeta-pendeta besar, mungkin dia persekutuan, mungkin gereja. Enggak, setiap kita punya visi. Coba kita lihat, ini pribadi orang biasa, tapi visinya luar biasa. Khususnya di sini untuk wanita, tapi untuk pria juga ini boleh, karena firman Tuhan tidak pernah dibeda-bedakan. Buka Matius 15. Matius 15, yuk kita lihat ya. Orang yang mau punya visi, itu seperti pribadi ini. Dengan engkau punya visi, baru engkau bisa punya pengharapan. Tanpa visi, engkau tidak punya pengharapan. Makanya orang yang tidak punya pengharapan, itu kapan-kapan bisa tumbang di tengah jalan. Orang yang tidak punya visi itu berjalan di tempat. Pelayanan nggak punya visi itu berjalan di tempat. Maka dikatakan nanti ada yang terbelakang, jadi terdahulu, jadi belakang. Kenapa? Karena nggak punya visi. Sekedar ikut-ikutan pelayanan, sekedar ikut-ikutan dalam bekerja dalam ladang Tuhan. Makanya lama-lama jenuh, bosan. Tapi kalau engkau punya visi, walaupun belum tercapai, engkau tetap mengejar visi itu. Itu yang membuat engkau tetap punya sukacita dalam hidup. Karena ada pengharapan. Amin. Ya, coba kita lihat Matius 15. Saya paling suka ayat ini soalnya. Ayat ke-22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu murid-muridnya datang dan minta padanya, suruhlah ia pergi. Yang mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya pada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing ini makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah padamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Wonderful. Ini perempuan punya visi luar biasa loh. Ini perempuan Kanaan. Ini perempuan kafir. Ini perempuan keturunan daripada Ham. Tahu? Nuh punya anak berapa? 3. Sem, Ham, dan Yafet. Betul? Itu Ham melihat aurat papanya. Sebenarnya itu nggak itu terlalu besar dosanya, tapi papanya marah luar biasa, dikutuk menjadi hamba terkutuk keturunan Ham. Dan perempuan ini perempuan terkutuk. Ini perempuan harusnya nggak pantas untuk punya visi. Dia bukan orang level yang suka beribadah di Asia Afrika gereja 131, betul? Oh, nggak pernah gereja. Mungkin dia ada di diskotik karaoke, tapi yang luar biasa. Dia punya visi yang mantap, dan akhirnya Tuhan bilang, luar biasa engkau, anakmu sembuh hari ini. Perempuan ini punya visi apa? Ini dengar apa enggak sih sebenarnya? Apa visi perempuan ini? Visi perempuannya, anakku sembuhkan Tuhan. Ini berbicara tentang visi apa? Pemulihan keluarga. Jangan seperti Kristen yang bodoh. Suami menakal ya sudahlah Bu Indri ya, cerai-cerai lah. Oh, ini perempuan tahu bahwa pemulihan keluarga itu adalah visi daripada Tuhan. Kalau engkau tahu ada pemulihan keluarga itu visi dari Tuhan, nggak mungkin nggak kita alamin. Hanya masalahnya seringkali orang Kristen kalau nggak punya visi, makanya kawin nggak lama kemudian cerai. Habis itu kawin nggak lama pisah. Habis itu kawin, habis itu kembali lagi berkhianat karena nggak punya visi yang pasti. Perempuan ini luar biasa dan dia mencapai visinya. Kenapa Tuhan begitu peduli dengan keluarga? Siapa tahu? Siapa di sini yang sudah menikah? Angkat tangan. Di sini semuanya masih ting-ting, luar biasa. Dalam sekejap berubah jadi ting-ting semua. Ya. Rumah tangga itu sumber berkat. Saya mau tanya, ujian pertama terjadi di mana? Di kanan. Kenapa enggak di Betania?
Kenapa nggak waktu Lazarus mati dibangkitkan pujian pertama? Kenapa nggak waktu perusahaan Kristen bangkrut itu pujian pertama? Kenapa di Kana? Ada Kana kota kecil. Kenapa? Karena sana ada rumah tangga yang kehilangan anggur manis. Siapa tadi di sini dapat video, dapat visi di kesaksian saya tentang anggur manis? Tadi kan ada dibagi yang 200 pertama itu ada anggur manis, itu powerful, itu luar biasa. Nanti kalau ibu dapat bagi sama teman-teman, kalau perlu dicetak, cetak banyak-banyak, menurut saya nggak ada masalah, ya. Itu anggur manis itu penting dalam keluarga. Kalau keluarga rukun, dikatakan apa berkatnya? Mengalir dari mana? Kepala ke janggut sampai ke jubah harun. Makanya iblis paling nggak suka rumah tangga orang Kristen itu rukun. Amin. Dikatakan doa, berapa orang mesti doa sepakat Tuhan kasih apapun? Dua. Siapa dua? Suami dan istri. Kalau istrinya nggak ada, suaminya nggak ada, dia dengan anaknya. Kalau anaknya nggak ada, dia dengan tetangga. Amin. Salah. Artinya apa? Artinya apa? Ternyata rumah tangga itu sangat penting di mata Tuhan. Makanya itu visi Tuhan. Kalau di tempat ini rumah tanggamu punya masalah, jangan pernah engkau give up. Jangan bilang sudah nggak ada pengharapan Bu Indri. Sukacitanya pun hilang, dan sejahtera hilang. Nggak bisa lagi berdoa. Sayang. Percayalah kalau engkau dengar firman Tuhan hari ini, kalau engkau lakukan itu, saya percaya nggak nunggu 2013, keluargamu tahun ini dipulihkan Tuhan. Itu imanku. Kalau imanmu nggak percaya, terserah. Ada harga nggak dibayar untuk visi ini bisa terjadi? Ada nggak? Oh ada. Semua visi Tuhan itu semua ada harganya. Semua visi daripada Tuhan itu semua ada prosesnya. Apa harga yang dibayar oleh perempuan ini? Harga dirinya. Amin. Oh, diusir sama murid-murid. Mungkin engkau datang mau beribadah, tapi karena engkau dicuekin oleh pekerja dari gereja, mulai engkau tersinggung. Tentang saya miskin, saya gak disalam. Maka tadi waktu aku salam kalian perhatikan, aku salam kayak kuda tuh mata kalian begini. Saya mau buktikan bahwa di tempat ini tidak ada istilah pandang muka. Siapapun dia berharga di mata Tuhan. Amin. Perempuan ini diusir. Perempuan ini dianjing-anjingin loh. Kira-kira kalau kalian mengundang saya satu tempat, pas saya datang, tiba-tiba kalian bilang gini, Ibu Indri, anjing! Mungkin aku masih mau datang. Oh, belum tentu. Gak tahu deh saya siapa ya. Enak aja, hamba Tuhan ya. Yang diurapin lagi. Waktu engkau pakai harga dirimu, waktu engkau pakai harga dirimu dalam rumah tanggamu, tidak akan pernah terjadi pemulihan dalam keluarga. Apa bukti orang yang meletakkan harga dirinya? Siap untuk mengalah. Siap untuk memberikan kesempatan kepada suaminya, kepada istrinya, kepada anaknya. Siap untuk bilang, Mom, I love you. Siap untuk bilang, I'm sorry. Kalau itu saja tidak bisa kau lakukan, bagaimana engkau bisa dipakai Tuhan sampai ke ujung bumi? Gombal. Betul. Betul. Ada harga yang dibayar perempuan ini, ada. Coba buka Lukas 7. Ini perempuan lebih luar biasa lagi. Makanya perempuan Kristen masih kalah sama perempuan ini. Maka tempat ini kan bertobatlah. Yang masih bertahan dengan harga dirinya, bertobat engkau. Makanya gak heran suamimu gak berubah sampai sekarang. Makanya gak heran mertuamu sampai sekarang gak kasih warisan sampai sekarang. Betul. Makin kau gosipin mertuamu, makin gak dapat warisan. Makin kau rendah hati, warisannya setengah kepada kita. Amin. Jangan lupa komisi lagi. Amin. Tapi sekarang komisi hari ini banyak, Bu. Lukas 7, kita lihat. Yuk, Lukas 7 ya. Ini tentang perempuan, Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Dari perikopnya sebenarnya sangat-sangat luar biasa ini. Bagaimana Tuhan Yesus yang maha kudus, yang maha suci, itu diurapi bukan oleh orang kudus, tapi orang penjahat. Artinya apa? Tuhan gak pandang muka di sini. Mau engkau di sini pernah kawin cerai, mau engkau di sini pernah mungkin punya kumpul kebo, mungkin kalau tempat ini sangat mengerikan, atau mungkin kau penjahat sekalipun. Hari ini kalau kau buka hati dan engkau mau meletakkan harga dirimu di kaki Tuhan, Tuhan bisa ubahkan luar biasa. Itulah pengharapan. Kalau dunia mana ada pengharapan? Sekali engkau bikin kesalahan, tidak ada lagi maaf bagimu. Betul? Tapi tidak Tuhan Yesus. Maka aku bangga sama Tuhan Yesusku. Kalau melihat kelakuanku, mungkin tidak akan mungkin aku bisa dipakai Tuhan seperti ini. Tapi Tuhan selalu kasih pengharapan selama kita masih hidup. Ingat, kalau udah mati tidak ada pengharapan. Amin. Makanya mau sekarang mempertahankan pengharapan dengan Tuhan. Amin. Kalau punya pengharapan, mukanya gimana? Iya, coba lihat kanan kiri. Muka sukacita. Orang bukan sukacita itu kelihatan makin awet muda kok. Coba kalau nggak punya sukacita, coba dari tadi salam orang, ini hanya kesaksian dikit gitu. Asal setiap salam bilang gini, Ibu Indri tambah cantik ya, iya, bilang gitu. Kenapa ada sukacita? Tapi kalau nggak ada sukacita pasti beda. Lu itu makin jelek pasti gitu mau aja. Ya, kita
Kita lihat ayat ke-37. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi, datanglah ia membawa sebuah bulik-bulik pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri dekat Yesus, dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian dia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamah ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan ini adalah seorang berdosa. Ini karakter manusia, siapapun dia. Hamba Tuhan sekalipun bisa melihat muka. Betul? Betul. Saya pelayanan sudah hampir 15 tahun. Hampir 12 tahun. Itu banyak gereja-gereja yang saya tahu. Kalau orang kaya baru bilangnya luar biasa. Sampai pendetanya bisa sampai minum kopi sampai malam di situ. Karena pabriknya 50. Tapi coba kalau sekarang janda tua yang bengek itu, bisa bikin appointment. Aduh, nanti baru ada 100 tahun kemudian. Itu fakta. Itu aku lihat sendiri depan mata. Karena aku pelayanan cukup banyak, sudah hampir 11 tahun. Tapi Tuhan nggak melihat keberadaan kita. Kalau manusia sama seperti Simon, dia lihat siapa tuh? Itu kan orang sederhana, itu kan penjahat, jangan. Kalau engkau melihat rupa, engkau sudah berdosa di hadapan Tuhan. Karena Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kita untuk menghakimi orang lain sebelum waktu penghakiman. Amin. Dikatakan sini ayat 44, dan sambil berpaling kepada perempuan, ia berkata pada Simon, kau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk basuh kakiku. Tapi dia basuh kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tapi sejak aku masuk, ia tidak hentinya mencium kakiku. Engkau tidak menyaki kepalaku dengan minyak, tapi dia menyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab aku berkata padamu, dosanya yang banyak telah diampuni. Ayat 48, lalu ia berkata pada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Perempuan ini punya visi. Visinya adalah keselamatan. Makanya dia tidak peduli mau harga dirinya diinjak-injak pun. Rambut tuh dikarenakan tanah kota. Saya mau tanya sini, siapa yang pernah berdoa sini? Mana wanita-wanita kan? Pernah nggak berdoa gitu? Tuhan kalau bisa rambut saya buat tatuan, nggak mungkin. Semua orang yang punya kanker aja dia pakai wig, betul? Biar nggak kelihatan rambutnya nggak ada. Ya, karena rambut ini mahkota. Tapi mahkota itu diletakkan di kaki Tuhan, dan Tuhan waktu itu masih manusia. Artinya kakinya mungkin nggak bawa kaki, mungkin belum sempat manicure, betul? Ya, dan waktu di Israel itu tanahnya bisa aja tanahnya mungkin dari tempat tanah-tanah itu mungkin ada kotoran binatang, muntah, bisa nggak kena, bisa. Artinya bau sekali. Tapi perempuan ini nggak peduli, dia letakkan rambutnya di kaki Tuhan. Makanya Tuhan berikan visi yang luar biasa padanya, keselamatan menjadi milik. Hari ini jangan pertahankan harga diri. Harga diri membuat engkau tidak akan pernah bisa mengalami pemulihan. Amin. Siapa yang mulai hari ini mau ngalah sama suaminya? Nggak ada. Ibu Willy, coba lihat dulu nih. Siapa yang mulai sekarang mau ngalah sama suaminya? Katakan. Ada berapa banyak wanita di tempat ini? Kalau kita masih hitung-hitungan, nggak akan terjadi pemulihan. Nggak usah hitung berapa banyak sudah engkau mengampuni, tapi berapa banyak engkau semakin mengasihi suamimu. Itu yang wonderful. Siapa di tempat ini yang mau mengalah sama istrinya? Cuman satu bapak itu. Dua. Yang lainnya istri bilang gini, nggak bikin malu gua. Luar biasa, Tuhan Yesus baik pokoknya intinya ya. Jadi yang pertama tadi orang yang punya visi adalah orang yang siap melepaskan harga diri. Ada harga yang dibayar, ada. Jadi ibu-ibu, hari ini kau mendengar firman Tuhan. Di mana-mana kau dengar firman Tuhan sering. Tapi kalau firman Tuhan yang kau dengar itu hanya untuk kau dengar, tidak kau lakukan, tidak akan ada terjadi sukacita. Percuma kita tiap hari ketemu orang nanti di sini nggak akan ada hasilnya. Jadi saya memang sengaja nggak nyampaikan semua. Saya cicil-cicil tiap minggu ya. Dan 3 minggu datang lagi. Nanti ada rembulan datang lagi. Bukan depan, bukan rembulan sekarang. Ini pertama tadi saya kasih 2 aja ya. Waktuku berapa lama lagi? 5 menit? Oke, fine. 5 menit saya kasih 1 lagi. Ya, sebenarnya ada 50. Ada 50, cuma 5. Ya, saya kasih 1 lagi ya. Untuk kita bisa tetap mengalami sukacita, untuk terjadi visi kita tercapai, untuk orang yang punya visi, yang punya pengharapan. Kalau engkau tidak punya visi, engkau tidak akan punya pengharapan. Ya. Nah, dikatakan yang 1 lagi adalah apa? Kejadian 29. Saya kasih 2 aja hari ini ya. Kejadian 29. Ini visi daripada Yakub. Tahu siapa Yakub? Tahu siapa Yakub? Tahu siapa Yakub? Tahu? Yakub itu anak siapa? Anak Ishak. Ishak punya anak 2. Satu Ishak, satu Yakub. Betul? Apa visi daripada Yakub? Yakub ini adalah pengusaha ternak. Visinya adalah apa? Visinya adalah apa? Dia punya visi adalah untuk mendapatkan siapa? Rahel. Tahu siapa Rahel? Anak daripada Laban. Ya, makanya baca firman Tuhan dong, Bu, gitu loh ya. Oke, kita baca 16. Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta pada Rahel, sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel anakmu yang lebih muda. Saud Laban, lebih baik ia kuberikan padamu daripada pada orang lain. Maka tinggallah padaku, jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel. Tapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti berapa hari saja karena cintanya pada Rahel. Orang yang punya visi itu bisa menikmati masalahnya.
Makanya kalau memang kayak kapan Bu Indri harus terus-terusan, harus mesti tetap meletakkan harga diri di bawah kaki Tuhan, nikmatin saja, karena semua itu pasti ada waktunya. Ada masa menabur, ada masa menuai, ada masa menangis, ada masa tertawa, ada masa melepaskan, ada masa mendapatkan. Kalau engkau mengerti tentang masa, engkau bisa menikmatin apapun yang kau alami. Itu yang kau alami waktu suamiku tabrakan. Bukan mudah. Waktu suamiku koma, itu dokter sendiri yang bilang, itu nggak sampai 7 hari harusnya umurnya, karena dia punya mata hitamnya, itu retina, mata hitam apa sih namanya? Siapa dokter sini? Aku nggak tahu. Pokoknya hitam-hitamnya itu loh. Yang hitam-hitamnya itu sudah tidak lagi bereaksi. Harusnya kalau kena dengan lampu, Pak Patin Pak, kalau aku jual Pak. Nah, udah, amin. Ya, karena aku juga tadi hidup, aku juga mau jual rencananya. Ya, jadi itu waktu dipasang, itu dia punya apa tuh namanya untuk mata, waktu dipasang dengan center, itu mata suami saya enggak reaksi lagi. Makanya mereka bilang itu paling murah 7 hari. Dan juga GCS-nya itu harusnya normal 15, suami saya tinggal 7. Itu 7 antara perbatasan maut dengan kehidupan. Dan waktu itu sempat turun ke angka 6, bahkan hampir ke angka 5. Tapi waktu engkau bisa menikmati, apa bukti orang menikmati? Mengucap syukur apapun yang kau alamin. Ternyata kuasa ucapan syukur itu luar biasa. Orang yang punya visi, orang yang mau menyimpan sukacita, itu karakter mengucap syukur harus keluar dari mulutnya. Kalau engkau berkata saya punya sukacita begitu, tapi ngomel terus dari pagi sampai malam, udah ujungnya panjang, nanti ke surga nggak bisa masuk, mulutnya ketinggalan soalnya di bawah. Mari, ibu-ibu hari ini koreksi. Seringkali kita lebih banyak ngedumel daripada mensyukurin. Nikmatin, masih kelas angkot nikmatin, minimal masih bisa naik angkot. Gimana orang yang sekarang di ICU, dia nggak bisa naik angkot, nggak bisa naik Jaguar. Kalau engkau bisa melihat orang lainnya di bawah, makanya pelayanan ke rumah sakit, Bo. Aku sekarang pelayan ke rumah sakit, nanti mau ikut boleh minta sama saya. Itu luar biasa. Orang mau bertobat tuh paling gampang tuh ke ICU. Lagi gitu, pasti dia Yesus. Betul, kalau lagi kaya raya nggak mau dianya. Makanya kalau engkau mau cari jiwa, cari ke rumah sakit. Ya, makanya hari ini mari 2 saya sampaikan. Nanti tanggal 31 bukan saya. Nanti yang berikutnya nanti kita buka lagi, kita bongkar supaya semuanya bisa mengalami sukacita. Amin. Di hari ini tadi apa? Kita ulang, kita review. Orang dunia ini kehilangan pengharapan banyak. Siapa dia? Hamba Tuhan, orang biasa semua bisa kehilangan pengharapan. Kenapa? Karena kecewa. Kok gitu keluarga saya begini? Kok gitu teman-teman pelayanan saya? Manusia bisa mengecewakan, hanya Tuhan yang mengecewakan. Yang kedua, dikatakan tadi apa? Bisa krisis moneter, bisa. Hamba Tuhan juga bisa krisis moneter. 5.000 orang yang datang hanya cuma 5 roti 2 ekor ikan, itu parah, super parah. Kalau tadi saya bilang kami hitung 30 hari sebulan, bukan 30 juta sebulan. Kalau ini mungkin 1 detik dia hitung per detik karena nggak ada makanan di sana. Tapi apakah tetap masih punya sukacita? Bisa, kalau engkau punya visi yang mantap dengan Tuhan. Amin. Jadi pada hari ini saya undang pemusik. Hari ini mari kita koreksi ya. Tadi dikatakan yang penyebab daripada kehilangan. Kenapa? Iblis takut dengan orang-orang yang punya sukacita dan sejahtera. Tadi ada 4. Apa? Yang kelebihannya? Kesehatan. 2 apa? Bisa berdoa. Ketiga apa? Yes, bisa menikmati. Keempat apa? Memiliki kekuatan. Dan itu iblis tidak suka. Karena itu makanya hari ini iblis mau goncang-gancing sukacita kita. Kalau engkau mau punya sukacita, hanya 1 syaratnya. Belajar, minta visimu yang pasti dari Tuhan. Bagaimana cara dapat visi? Baca firman Tuhan. Tuhan itu gak pernah pelit. Waktu engkau minta, Tuhan akan memberikan. Kalau engkau tidak minta, engkau tidak tahu visi dalam hidupmu yang diberikan oleh Tuhan. Ya, jadi ada 2 tadi kita pelajari tentang bagaimana untuk mempertahankan visi, untuk menjalankan visi. Pertama, harga diri harus diletakkan. Yang kedua, nikmatin sama engkau meletakkan harga dirimu di kaki Tuhan Yesus. Tuhan berkati.